Halo semua, kembali lagi di podcast Unars kita. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan salah satu dosen dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Prodi Teknik Kelautan. Dan beliau juga merupakan kepala atau ketua program studi Tekla, Teknik Kelautan. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi. Menjelang siang ya. Menjelang siang. Ya Bu Ani, sehat ya Bu Ani ya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi Bu Ani, kita sebenarnya kepo, curious gitu ya, pengen ngasih gambaran sih sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa baru di luar sana atau pendengar podcast kita yang penasaran gitu dengan kegiatan perkuliahan di teknik kelautan gitu aja. Ngapain aja gitu kan ya. Kalau Bu Ani sendiri bidang keilmuannya apa Bu? Sebenarnya alur ceritanya itu dulu kimia ya. Saat itu kimia, sudah beasiswa ke teknik kelautan. Jadi saya berusaha untuk tidak menghilangkan kimianya, pendidikan kimia saya gitu ya, sehingga ketika di kampus itu teknologi dan mekanika bahan, kemudian pengelolaan wilayah pesisir, debit air itu karena situ ngajarnya. Jadi biar tidak menghilangkan sisi S1-nya tadi tuh. Karena semua ilmu itu kan penting ya, kalau dipakainya bakal hilang. Gitu. Sebenarnya masih. Jadi sebenarnya ketidaklinearan itu tapi membawa ke sesuatu yang bisa dimanfaatkan gitu ya Bu di teknik kelautan. Linear sih. Linear sebenarnya ya. Sama-sama saintek ya. Yes. Tapi tidak tek. Tidak tek. Kan murni. Kalau atau pendidikan? Murni. Oh, kimia murni. Kimia murni. Kalau kimia murni itu kan lebih ke MIPA sebenarnya. Kalau teknik itu rekayasa kan sebenarnya. Sebenarnya teknik kimia itu baru linear banget ya sama teknik yang ada teknik-teknik lain. Nah, ini sebenarnya dibilang linear enggak 100% linear, tidak linear juga enggak gitu ya. Jadi supaya tetap ada sinergi gitu ya, tetap disambungin. Jadi di mata kuliah di teknik kelautan saya ngajar di teknologi dan mekanika bahan, pengelolaan wilayah pesisir, terus hidrolika, mekanika fluida, itulah yang tetek bengek yang berhubungan dengan keteknikan gitu. Oh gitu. Jadi memang Bu Ani memang sebelumnya belum ngajar ya ketika S1 di Uners, belum ya? Kemudian dapat beasiswa itu baru di teknik kelautan. Dulu pernah ngajar sih sebentar di SMA 2 itu. Kimia. Terus dapat beasiswa dari Dikti ya. Dan itu memang tidak boleh linear. Atau ya programnya waktu itu tidak boleh linear. Beasiswanya itu tidak boleh linear. Yang dari teknik kelautan aja mau S2 teknik kelautan nggak boleh waktu itu ke teknik perkapalan. Karena ada matrikulasi dan memang program pemerintah waktu itu mungkin kalau sama-sama teknik kelautan nanti nggak ada matrikulasi. Jadinya dibuat yang teknik kelautan aja itu dimuter ke teknik perkapalan. Gitu. Oke. Kalau di Bu, di prodi teknik kelautan itu kan karena memang kalau kami nih ya di UPT PMB itu kalau misalnya mempromosikan teknik kelautan itu terus nanti jadi apa gitu kan, mancing ya gitu pasti kesana gitu Bu. Iya, arahnya kesana gitu, padahal nggak sesimpel itu atau nggak hanya itu saja gitu. Poin teknik kelautan itu kan gimana Bu untuk? Jadi rata-rata kebanyakan banyak yang salah kaprah begini. Ketika berbicara teknik kelautan itu seolah berpikirnya langsung ke perikanan. Iya. Nah, padahal beda tuh ya antara teknik kelautan sama perikanan. Kalau perikanan lebih ke ilmu perikanan, budidaya perairan. Kalau di teknik kelautan, kalau di perikanan itu lebih ke nguplek sumber daya alamnya. Hampir 100% nguplek di sumber daya alamnya. Sedangkan di teknik kelautan itu ngupleknya di strukturnya, di bangunan lautnya, kemudian di pencemaran perairan, di daya dukung dukung sumber daya alam tadi itu. Termasuk yang kemarin saya lakukan itu kan, kita kan sering keluar ya ke pesisir ya. Kuliahnya itu tidak hanya nguplek di kelas, tapi karena kita ada pengelolaan wilayah pesisir terpadu, kuliahnya banyak di pantai, di pesisir. Kita melihat fenomena banyak sampah plastik tuh kan di pesisir. Dan akhirnya antara realita yang ada dengan ekspektasi itu kan beda. Tapi kalau di video-video konten pantai itu kan indah gitu ya, cantik gitu ya, tempat yang terang-terang lah untuk bisa kita jalan-jalan di situ. Nah, kenyataannya kan banyak sampah bertumpuk di situ. Itu jadi pusat perhatian kami juga. Jadi itu juga kita
Jadi bukan berbelok pada akhirnya, enggak, tapi kita memanfaatkan ruang sampah plastik tadi, kita olah menjadi plastik paving block waktu itu ya. Diolah menjadi paving block agar nantinya plastik ini tidak ke TPA lagi, karena kemarin dapat info dari Dinas Lingkungan Hidup itu ada TPA-TPA di daerah lainnya sudah ditutup karena kapasitasnya udah full. Jadi sebaiknya info saya tadi ya, diolah dulu gitu ya. Jadi di hulu harus ke hilir. Jadi kayak bukan berpindah sampah itu bukan berpindah tempat, tapi harusnya diolah di titik mana yang bisa kita bisa kita kelola gitu ya. Kalau saya kemarin tuh karena di pesisir ya, itu ada sekolah yang memang kan penelitiannya kemarin tuh nyoba ya memproduksi paving block yang bisa digunakan untuk bangunan di pinggir pantai di pesisir itu dari bahan plastik ini. Sebenarnya bahan plastik, kalau Bu Andia lihat pas membuat tanah aspal mungkin ya, hitam-hitam itu plastik itu kan, ada selalu bahan plastik. Jadi plastik itu di paving block itu kita mengubah fungsinya, menggantikan fungsi semen. Jadi semen itu kan sebagai perekat ya kalau di paving block. Jadi di situ kita nggak pakai semen tapi pakai plastik. Kemudian itu namanya matriks ya. Penguatnya kita pakai pasir tetap sama serabut kelapa. Karena lumayan banyak ya serabut kelapa di sekitar kita itu, dan itu berfungsi sebagai penguat. Nah itu kita teliti itu kan ya, direndam dengan air tawar, dia itu kuat tekannya itu bagus sampai menghasilkan paving block dengan mutu D. Masih mutu D sih, mutu D itu yang cocok untuk taman dan penggunaan lainnya. Di tahun berikutnya kita coba rendam dengan air laut. Kenapa kok rendam dengan air laut? Untuk melihat adaptasinya terhadap air laut kalau nanti ditaruh di pinggir laut tuh gimana nih gitu ya. Ternyata gitu ya, di luar ekspektasi gitu ya. Ternyata naik. Jadi dia mutunya naik menjadi C. Kotakannya naik menjadi C. Di mana itu cocok untuk jalan kaki. Nah, pada saat proses pembuatan itu, kita kembali ke proses pembuatannya. Pada saat proses pembuatannya itu kan menggunakan pemanasan biasa ya, kompor. Itu butuh waktu yang sangat lama untuk buat tuh paving. Kemudian asapnya tuh mana-mana. Jadi kita bukan pegadaian gitu. Jadi harapannya kan kayak pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Nah ini kayaknya mengatasi masalah tapi ada masalah baru nih, asap gitu. Asap. Kita coba desain sebuah alat gitu ya, sebuah alat yang bisa memproduksi ini paving block, tapi nanti asapnya ini nggak ada sama sekali keluar gitu. Sudah kita buat, jadi namanya kita kasih nama PET ya, Plaswood Hybrid Ecotech gitu ya. Kenapa kok hybrid? Karena keterbatasan anggaran ya. Kan itu kan hybrid ini teknologi energinya itu kita pakai dari dua sumber. Satu untuk memanaskan atau melelehkan plastiknya itu dari gas, kemudian untuk energi yang digunakan untuk mengaduk. Jadi pengadukannya itu bukan manusia lagi yang ngaduk, tapi sudah mesin mengadukan, dan juga exhaust. Jadi asap yang mau keluar itu ditahan, di spray, ditangkap oleh exhaust turun ke bawah gitu ya. Itu dilakukan, energinya kita pakai dari panel surya. Jadi memanfaatkan dari energi matahari turun ke bawah. Nah itu hasilnya yang aslinya dari kalau pakai manual plastik paving block, satu paving itu kita buat dalam 1 jam. Tapi dengan alat ini itu kita buat 15 menit. Jadi 1 jam dapat 4. Nah ini kita praktikkan di sekolah di SMP 4 Panarukan. Kenapa? Karena untuk bersama-sama, kita kan nggak bisa bekerja sendiri ya. Akademisi itu nggak bisa bekerja sendiri untuk bisa yang ide-ide yang kita lakukan, teori-teori yang kita temukan misalnya, itu nggak akan bisa berjalan kalau hanya kita sendiri. Kita butuh yang di lapangan tuh siapa? Yang di lapangan di Gelung dalam hal ini ya, di Patok ya, itu sekolah yang tertinggi itu di sana SMP 4 Panarukan Satap itu. Dan harapan kita itu mereka bisa menjadi pioner gitu ya, pioner. Kita buat eskul di sana, eskul Merit Entrepreneur School, MES ya, dimana salah satu ada 2 aksi peduli dan aksi prener. Aksi pedulinya salah satunya dengan bersih-bersih pantai waktu itu, kemudian salah satunya juga buat ini. Sebenarnya kita udah ngajarin anak-anak buat paving block, tapi itu tadi dulu sebelum ada teknologi ini asapnya kemana-mana. Nah, sehingga itu jadi PR. Nah, kemarin udah buat anak-anak yang praktik tuh, yang tadi 4 itu informasi dari gurunya. Bu, ini sudah berhasil. Gimana Pak? Satu paving jadi berapa menit? 30 menit ya? Enggak Bu, 1 jam kita jadi 4 ini Bu pavingnya gitu, cepat. Jadi lebih cepat. Cuma memang yang menjadi PR adalah kita akan mengatur lagi
berapa kuat tekannya si paving yang diproduksi oleh alat ini, komposisinya yang pas itu bagaimana supaya ketahanan ausnya itu juga tinggi gitu ya, rendah, maksudnya dia lebih tahan gitu ya terhadap kondisi lingkungan itu yang. Terus kemudian kita juga mau cek nanti jadi penelitian kedepannya kalau dia direndam di air laut, efek ke air lautnya itu bagaimana? Ya, khawatir kan pencemaran dan kita maunya itu supaya plastik ini tidak terbuang ke laut, mencemari laut, akhirnya mikroplastik masuk ke dalam diri kita. Tapi ketika kita olah jangan sampai si bahan yang sudah kita buat ini malah mengotori laut juga pada akhirnya. Itu kan tujuannya ke arah situ. Ini masih proses lebih lanjut ke situ. Nah, panjang ya ceritanya ya. Jadi kalau berbicara ke arah bidang pekerjaan tadi, jadi kalau dari segi debit air, jadi anak-anak tuh bukan hanya ngurusin laut ya, tapi kan laut itu dari sungai, muara, laut gitu ya. Tapi debit di air sungai itu bagaimana, termasuk debit banjir itu bagaimana gitu ya. Itu dibahas juga di teknik kelautan. Kemarin waktu penerimaan PNS ya kalau nggak salah itu malah lebih banyak dibuka dinas, kalau yang terkait dengan kelembagaan pemerintah ya itu dinas pengairan provinsi. Nah pas ijazahnya anak-anak waktu itu belum keluar waktu itu ya, jadi mereka belum bisa ikut waktu itu. Terus di Pertamina, terus di Tambak juga, di Teknisi kita mahasiswa ada di situ juga. Ya, jadi sebenarnya itu tadi ya Bu, kita tuh pengen cerita gitu Bu. Kalau kuliah itu nggak hanya duduk di kelas saja gitu ya, iya nggak monoton seperti itu, tapi juga seru gitu, banyak kegiatan di luar, keterlibatan mahasiswa tentu saja Ibu libatkan juga untuk proses itu ya Bu ya. Betul, dan itu menjadi poin tersendiri kan. Ada kalau di sistem yang sebelumnya kan ada MBKM ya, dimana kita tidak melupakan gitu ya kontribusi mahasiswa dalam proses penelitian kita, pengabdian kita. Justru selain nambah pengalaman, dapat uang transport juga pasti biasanya ya, dapat makan gratis gitu ya biasanya. Nah itu bisa dikonversi juga gitu ya, kalau konversinya sudah 20 SKS bisa diakui di SKPI. Di SKPI itu kayak pendamping ijazah itu yang dimana kalau mereka terima daftar pekerjaan, lihat SKPI-nya, oh nah ini ternyata aktif di mana gitu ya, di penelitian pengabdian juga. Berarti dia, karena kalau kita kerja kan nggak cuma dilihat dari IPK-nya ya, IPK-nya bagus tapi dilihat organisasinya di mana, keterlibatannya mereka waktu kuliah tuh aktifnya di mana aja. Iya. Itu juga apa yang menambah value adik-adik mahasiswa ya Bu ya. Jadi nggak hanya kalau ijazah kan semuanya pasti dapat ijazah, tapi keaktifan mereka di lingkungan, apalagi ini menurut saya sih sesuatu yang berdampak gitu kan ya. Kan tujuannya baik gitu. Bagaimana kita itu membantu pesisir kita gitu agar tidak tercemar. Intinya kan seperti itu ya Bu ya. Untuk yang tadi Bu, saya penasaran sama alat yang Ibu gunakan itu, anggarannya dari mana Bu? Oh iya, anggarannya itu dari Kemdikti-Sentek ya. Hibah. Dana hibah. Ya, jadi penelitian yang sebelumnya itu juga dari dana hibah yang pas Paving Blok yang tahun 2023, 2024, terus yang 2025 kita coba praktekkan ke situ. Nah, pasca kegiatan itu ada beberapa kepala sekolah tuh yang hubungin, Bu gimana caranya supaya dapat bantuan yang kayak SMP 4 gitu. Ada lagi gimana supaya dapat alat apa tuh yang kayak di Mas kemarin ya, pengering apa gitu ya. Ya memang karena kan nggak murah ya Bu ya. Nggak murah dan alhamdulillahnya dibantu oleh pemerintah gitu kan. Kenapa akhirnya kita hybrid? Karena energinya kan cukup besar. Kalau mau totalitas di pelelehannya juga pakai dari tenaga surya, itu butuh panel yang cukup banyak sehingga budgetnya juga lumayan besar. Makanya hybrid akhirnya. Sebenarnya kita maunya itu full total gitu ya, tidak hybrid, tapi benar pakai energi matahari gitu. Tapi itu lumayan. Ya. Harapan kami sih sebenarnya semoga ini didengarkan oleh pihak pemerintah juga gitu ya. Kan ada dinas lingkungan hidup gitu ya, ada sekolah-sekolah juga, dan itu kalau dengan anggaran yang ada itu kan balik lagi ya, bisa dijual lagi tuh pavingnya atau mungkin bisa digunakan lagi. Kemarin wali murid di sekolah SMP 4 itu sudah pada ini. Wah berarti pakai bahasa Madura. Enggak apa. Apa aja ini kita bilingual loh. Translate bahasa Madura. Translate. Bahasa Inggris. Malah ada yang ini. Oh yang kok Deki mau pesen, kalau mau bangun rumah sih mau pesen, berarti bawa dulu Bu, kabarin dulu pesen gitu.
sekolah Iya, bilang begitu. iya, iya, Jadi, iya. waktu pertemuan wali murid, Iya, lihat prosesnya kan alatnya sekarang jadi miliknya sekolah. Kita berikan kepada sekolah memang dalam rangka untuk pembelajaran. Dan pasca kegiatan itu si MES tadi ya, School Merit Entrepreneur School itu dijadikan, dan alat ini itu dijadikan program kurikuler yang masuk ke semua mata pelajaran. Pelajaran agama itu juga ditulis yang hubungannya sama plastik, di matematika ukurannya, patung bolongnya berapa, itu dimasukkan di situ sama sekolah. Nilai lebih, ya pentingnya kolaborasi itu ya. Iya sekarang apalagi juga di sekolah juga apa ya, kita kan ada OBE ya Bu kalau di kita. Nah di sekolah itu juga arahnya sudah ke sana ya kan, arahnya sudah ke sana ya. Kok kurikuler itu salah satunya ya, dan itu pasti bermanfaat sekali gitu ya Bu. Dan kalau di kita kan memang garis pesisirnya kan lumayan panjang gitu kan di situ Bondo. Kalau Bu Ani melihat sendiri Bu di pesisir kita itu seperti apa Bu? Kendala sampah, kemudian pencemaran dan hal-hal yang berkaitan dengan laut gitu Bu. Sebenarnya kan sungai itu juga berpengaruh ya Bu atas kondisi laut kita kan? Berpengaruh. Iya karena dari hulu ke hilir. Iya dari hulu ke hilir itu tadi gitu. Kalau kita lihat kan dari timur ke barat dengan panjang pantai segitu, lumayan ya potensinya ya, tidak hanya untuk perikanan tetapi juga untuk wisata gitu ya. Yang perikanan yang paling banyak mungkin hatcher gitu ya. Nah permasalahannya sebenarnya selain sampah plastik itu juga dari sampah limbah-limbah seperti buangan dari hatcher. Tapi kalau sekarang kan ada aturan ya di mana hatcher yang besar itu yang skalanya menengah ke atas gitu ya, itu kan harus punya IPAL terkait dengan lumpur tadi biar direndam dulu langsung terbuang ke laut gitu ya. Karena kalau lumpur itu ke laut kena terumbu karang bisa bleaching, bahkan bisa mati terumbu karangnya. Nah nelayan yang jadi korban adalah nelayan tradisional yang kapalnya itu atau perahunya cuma 1-2 GT yang dia nggak bisa jauh laut gitu ya. Itu yang kena dampak pasti. Kalau nelayan yang gede-gede besar-besar kapalnya tengah laut itu nggak ada masalah. Jadi secara peraturan, saya kira peraturan itu sudah ada ya, peraturan dari pemerintah daerah, semuanya sudah lengkap aturannya. Hanya mungkin yang implementasi di lapangan ya. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi secara berkala. Jadi dicek secara berkala. Kadang-kala mungkin saya tidak mengatakan ada gitu ya, semoga tidak ada. Di pengajuan berdirinya sebuah hatcher misalnya atau berdirinya sebuah bangunan wisata itu sudah memenuhi syarat AMDAL misalnya, pengadilan dampak lingkungan, ada ada pembuangan limbahnya atau IPAL-nya. Ternyata bisa jadi khawatirnya itu ternyata di lapangan tidak terpakai, bisa jadi dipakai difungsikan untuk yang lain. Walaupun di dokumen awalnya dia ada. Itu kan harus kalau memang butuh anggaran seharusnya dikasih anggaran khusus, karena kalau saya menilainya begini. Ketika kita berbicara lingkungan itu kan ada aspek ekologi, aspek sosial, aspek ekonomi gitu ya. Dari ketiga itu yang paling utama adalah ekologi pastinya. Percaya atau nggak percaya, misal terumbu karangnya rusak karena faktor misalnya ada salah satu oknum yang tidak pakai IPAL, punya industri hatcher misalnya pembenihan ikan, lumpurnya terus membuat bleaching tuh si terumbu karang, atau ada kapori telah dari kolam tertentu, hotel atau lain sebagainya ya, membuat terumbu karangnya habis, ikannya kan akhirnya sedikit ya, tempat memijahnya ikan sedikit, akhirnya ikannya juga sedikit, pendapatannya nelayan otomatis sedikit, ekonomi tuh. Ya, ketika pendapatan nelayan sedikit, masyarakat yang mungkin pendidikannya menengah ke bawah itu kan cenderung bersifat atau bertindak anarkis ya, ketika tidak dapat uang ternyata. Akhirnya apa yang terjadi? Ke aspek sosial apa? Mungkin naudzubillah gitu ya, yang tidak beribadah, hubungan dengan Allah mungkin nggak kuat, bisa jadi dia mencuri sudah masuk ke sosial gitu. Jadi aspek ekologi ini harusnya kalau di anggaran pemerintah harusnya jadi anggarannya itu anggarannya cukup besar gitu ya. Gimana caranya aspek ekologi ini terjaga gitu ya. Entah mungkin kalau pengawasan dibutuhkan dana kan otomatis pihak-pihak tertentu tuh pasti butuh anggaran untuk turun ke lapangan untuk pengawasan. Nah itu harusnya menurut saya harusnya dianggarkan khusus kalau memang itu dibutuhkan. Karena sering terjadinya begitu kan, sudah buat di awal
tapi lemah di pengawasan gitu. Jadi harus ada prioritas khusus ya Bu untuk ekologi tadi itu ya. Iya betul. Nah kita juga alhamdulillah sih punya beberapa komunitas yang memang fokusnya ke lingkungan ya. Lunas juga kerjasama sama salah satu komunitasnya itu Misi Bahari ya, di komunitas renang ya. Dan sebelumnya kita udah pernah ngadain seminar juga yang mengundang para pemilik hatchery, kemudian pemilik hotel terkait dengan kondisi di Watu Kenom, di mana di situ berapa hektar ya? 10 hektaran kalau nggak salah itu terumbu karangnya sudah rusak. Dan itu tidak hanya dari UNAS tapi juga dari ITS, dari kampus-kampus lain juga terlibat di situ. Nah, kalau kondisinya itu susah untuk dipulihkan, artinya kan kita tidak bisa mengandalkan sesuatu yang sudah sakit gitu ya. Akhirnya kita bisa beralih atau menjaga tempat lain yang masih murni gitu ya. Iya. Jadi mungkin apa ya, tempat yang tadi yang sudah rusak gitu memang akan sulit dipulihkan gitu ya. Mungkin bisa tapi mungkin susah, butuh waktu yang lama gitu. Tapi kan tempat-tempat yang lain yang masih kita bisa jangkau, pelihara dan jaga gitu ya. Alangkah baiknya kalau misalnya semua pihak itu juga terlibat gitu. Jadi adik-adik sudah dapat gambaran gitu ya, dapat gambaran bahwa memang kuliah itu yang kompleks gitu, nggak hanya belajar teori saja, tapi apalagi di teknik kelautan gitu. Di teknik kelautan pasti prosesnya banyak praktek-praktek langsung gitu ya Bu ya. Apalagi tadi kata Bu Ani memang lebih sering justru healingnya ke pantai ya Bu ya, kuliahnya Sungai ya, ke pantai dan ke sungai gitu ya. Kita itu ini ya, kita itu ketika proses pembelajaran tuh berusaha gimana caranya teori-teori yang dalam tanda kutip agak jelimet itu ya kita berusaha sederhanakan. Kira-kira yang dipakai anak-anak mahasiswa di lapangan tuh yang kayak gimana sih? Itu yang kita utamakan di situ. Jadi secara teori kita beritahu ini kamu tidak harus menghafal ini atau mengaplikasikan ini yang bakal dipakai di lapangan tuh ini. Itu sih saya ya, di lapangan tuh. Jadi anak-anak tahu ketika di sungai kita ngapain ngukur, padahal ngukur air itu bisa debit air ada alat khusus ya. Harusnya udah ketemu nih. Kenapa saya minta ada botol dari sana ke sana biar tahu prosesnya bagaimana ketika mereka mungkin diminta nanti di dinas pengairan atau apa, udah paham gitu. Iya. Jadi berbekal tadi ya Bu ya, dari sampah sebenarnya bisa menjadi sesuatu gitu. Apalagi kalau di garis pantai itu memang banyak sekali sampah ya Bu. Nggak hanya di situ Bondo aja, tapi mungkin di daerah lain yang memang garis pantainya sepanjang situ Bondo ini kan luar biasa panjangnya gitu kan. Jadi bayangkan kalau misalnya sampah-sampah di garis pantai kita yang kita punya itu bisa dikelola dengan apa ya, alat yang tadi ya, dan itu bisa jadi cuan untuk masyarakat pesisir sebenarnya. Jadi kalau bisa diterapkan, ini kan kita ada prodi bis digital juga ya. Ini bisa kolaborasi sama bis digital terkait saya sudah nyetor sampah nih, klik gitu ya, kayak Shopee gitu. Iya. Jadi klik apa sih namanya, blue circular economy ya. Jadi kayak tertata gitu, itu mimpinya sih, semoga ke depan bisa seperti itu. Semoga ke depan kita tidak hanya mengolah tadi, tapi juga menghasilkan gitu ya Bu ya. Jadi menyelesaikan masalah tapi juga banyak manfaat yang dirasakan. Apalagi masyarakat pesisir itu fokus bidang pekerjaannya atau mata pencariannya itu yang nggak hanya sebisa mungkin nggak hanya nelayan saja, tapi bisa kemarin kami ngobrol atau berbincang dengan Bu Yuni itu terkait dengan mangrove gitu. Jadi petani mangrove, kemudian juga ini paving block yang bisa yang dimanfaatkan dari sampah gitu. Walaupun sampah di pesisir gitu ya Bu, walaupun mungkin prosesnya akan panjang gitu, tapi kan bisa menghasilkan sesuatu. Nah, untuk Bu Ani sendiri Bu, penelitian kan memang sudah setiap tahun ya Bu dapat hibah nih kayaknya. Luar biasa Bu Ani. Itu akhirnya roadmapnya terus jalan di bidang apa tadi Bu? Teknologi mekanika bahan ya. Mekanika bahan. Fokusnya di sana ya. Teknologi mekanika bahan, tapi dia fokuskan ke wilayah pesisirnya. Jadi yang tujuannya untuk pengelolaan wilayah pesisir tadi. Jadi itu yang bisa bisa relevan gitu di teknik kelautan ya. Tapi untuk di prodi Bu Ani sendiri, dosen-dosen yang lain Bu, bidang keilmuannya ada energi terbarukan. Jadi memang yang ini
untuk yang paving block tadi kan nyambung ke energi terbarukan ya, kita memakai energi matahari. Juga mengolah ini proyek selanjutnya penelitian selanjutnya itu dia mengolah air laut air laut menjadi air tawar tapi menggunakan energi matahari. Jadi nanti kan hasilnya ada garam tuh. Jadi kita tidak mengkristal gitu ya, kan? jadi kita ingin menghasilkan air tawar sekaligus garam sekaligus. Jadi air tawar kalau perendaman, pengeringan garam itu kan air tawarnya menguap hilang gitu ya. Hilang. Ini kita nggak mau si air tawarnya hilang, jadi bisa diminum gitu. Jadi gitu. ininya jadi garam, apa sih namanya? Iya, kristalnya dia jadi garam. Oh iya, itu sedang proses ini ya Bu ya? Pengajuan. Pengajuan. Ya walaupun kadar garam kita tuh kan dibanding Madura kalah jauh ya. Iya. Tapi bagi mereka yang tinggal di pesisir, buat seperti ini, kalau mereka petani ya misalnya udah ditinggal ditaruh aja ke dalam kolam, dibiarkan aja, itu bisa digaram, bisa jadi cuan. Garam apa istilahnya tuh? Yang katanya buat sapi ya. Tidak perlu sampai sterilisasi, yang katanya buat sapi, yang perlu makanan sapi. Kurang itu tahu juga ya Bu. kasar garamnya. Tapi kata anak-anak tuh, tapi itu dibuat makan juga aman Bu Ani katanya. Oh iya. Itu sudah gede-gede itu. Di BP3 kemarin kita sempat diskusi sama BP3, Balai Pelatihan Penyuluh Perikanan di Banyuwangi. Mereka juga produksi garam. Kita juga ada BP3 kan ya Bu ya? Di BBAP itu. Oh, beda ya? Beda ya? BBAP khusus perikanan. Kalau BP3 itu penyuluhan. Di sana ada pembesaran, pembenihan, sama produksi garam. Iya. Kalau anak-anak KKL itu belajarnya kemana Bu? KKL. Nah kemarin kita mencoba untuk ada program ini kan sama perikanan itu menjadi vaksinator. Jadi anak-anak yang sudah semester 5 itu diminta untuk ikut pelatihan vaksinator. Habis itu mereka oleh PT MSD. Jadi PT MSD itu sebenarnya pusatnya itu di Belanda ya kalau nggak salah. Di Indonesia ada juga. Kemudian anak-anak itu sebelum lulus sudah bisa jadi vaksinator. Jadi misalnya ada hatcher yang membutuh ikannya divaksin, itu minta tolong sama mahasiswa. Gitu. Nah, itu kita konversi. Itu program seperti itu kan rutin mereka lakukan. Itu kita akuin, kita hargain. Nanti bisa masuk di SKPI dalam proyek praktek lapangan gitu ya. Tapi kalau magang yang intens 1 bulan gitu ya, biasanya kemarin di Semarang gitu ya, di Balai Perikanan, terus bisa di ini juga di Pertamina, di mana tuh? Di PT Pertamina itu loh. Di POMI ya? POMI, Python. Di Python, di situ ada PT-PT-nya, di situ yang menerima magang. Terus di ini juga ada kemarin tuh. Ada yang mau di Balai Dinamika Pantai di Bali. Oh, jadi kita bebaskan ya? Nggak harus di situ Bondo, karena kalau di situ Bondo mungkin terbatas ya. Terbatas, jadi mereka ada yang ya silahkan, tapi memang harus ada perjanjian ya, karena kalau di sana kan kita nggak ikut menjaga mereka gitu kan. Kalau orang tua kan, ada 2 orang kayaknya yang kapan hari itu di Jawa Tengah, di Semarang ya, di Semarang ya. Dan harapannya nanti adik-adik dari ilmu yang mereka dapat di lapangan gitu ya, atau di tempat-tempat mereka magang itu jadi dasar gitu untuk mereka benar-benar terjun. Bisa untuk bahan skripsi juga, betul. Sambil penelitian kemarin. Iya. Pasti begitu ya Bu ya. Biar sekali sambil menyelam minum susu. Betul. Gitu. Oh enggak ya, enggak susu. Enggak, air. Airnya air laut lagi. Iya, jadi di situ mereka mau sekalian penelitian. Iya, memang lebih gampang seperti itu. Jadi magang, pengalamannya dapat, ilmunya dapat, tugas akhir juga sudah ada objek penelitiannya kan. Ya, Bu Ani, terakhir nih Bu, tantangannya Bu menjadi di bidang ilmu Bu Ani sendiri Bu. Tantangannya ya, kadang-kala begini, sebelum masuk banyak yang takut gitu yang masuk ke program studi kami itu karena berpikir kalau udah ada kata teknik itu udah kayak aduh sulit gitu ya. Susah. Padahal coba tanyakan ke adik-adik mahasiswa ya. Enggak gitu, karena kita mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Makanya kita sering ajak mahasiswa itu ke lapangan. Ke lapangan, jadi sebisa mungkin penjelasan teori itu kita juga jelaskan di lapangan. Jadi penjelasan tentang infiltrasi misalnya. Kita banyak praktek gitu yang mencontohkan, karena tiap orang tuh macam-macam orang tuh kan beda-beda. Ada yang harus membayangkan dulu baru mengerti. Ada yang sekali lihat dijelaskan aja mengerti. Ada yang membaca
apa maksudnya, ketika mendengarkan baru ngerti. Baru ngerti, Jadi ya, kita anggap bahwa kita pakai yang oh ini anggapannya mahasiswa saya bisa mengerti kalau saya menjelaskan secara audio dan visual gitu. Sehingga semuanya akan mengerti gitu ya. Begitu. Ya, jadi jangan takut sebenarnya, tinggal dijalanin aja. Karena juga sedikit kan ya, saingannya kan otomatis sedikit ya ketika lulus itu sedikit. Pasti peluang kerjanya juga besar otomatis. Juga tinggi gitu ya. Jawa Timur juga masih sedikit. Ya. Pesannya Bu untuk calon mahasiswa baru Pesannya dan mahasiswa Bu Ani sendiri yang ada di Tekla. Pesannya apa ya? Pesan untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa baru itu tadi, jangan takut ya kalau kita udah punya pilihan, punya target ya. Saya mau jadi apa? Saya mau bergerak sini. Cari tahu dulu sih, memang cari tahu dulu. Teknik kelautan itu nanti kalau lulus dia ke arah mana? Jangan sampai di tengah jalan kita kayak menyesal dulu. Iya, salah masuk jurusan itu paling umum yang terjadi tuh. Jadi merasa salah masuk jurusan gitu. Padahal harus sama dengan niat awal kan ya Bu ya. Betul. Harus terus selaras. Lebih bagus lagi. Ini bukan hanya untuk teknik kelautan sih, untuk semua prodi ya. Lebih bagus lagi kalau kita tuh tahu tipe otak dominan kita. Jadi itu misalnya tipe otak dominan saya, tipe otak yang ternyata setelah dicek itu bukan tipe otak yang ngafalin. Tepatnya adalah menghitung misalnya. Itu kan bisa kita masuk jurusan mana. Tapi kalau saya nggak bisa nih hitung-hitung, akhirnya walaupun secara pengecekan otak dominan kita nggak bisa ngitung, tapi mungkin secara genetik memang dia pinter gitu ya. Bisa, tapi butuh effort khusus gitu ya. Jadi sebenarnya dicek dulu gitu ya, otak dominannya ke arah mana, itu menentukan. Nah, bagi mahasiswa yang sekarang berjalan sudah terlanjur nyemplung, misalnya ada kenapa saya masuk sini, misalnya bias mahasiswa manapun itu ya. Nah, bisa jadi itu adalah garis tangan gitu ya. Kalau kata Puan itu, kok Puan ya? Saya masuk menjadi begini bukan karena garis apa katanya, tapi itu bukan buah tangan, tapi adalah garis tangan. Garis tangan. Garis tangan itu yang harus kita jaga. Nah, hal pesannya adalah kalau kita sebagai seorang muslim ya, barang siapa yang bersyukur kata Allah maka akan bertambah nikmat kata Allah, dan barang siapa yang kufur maka bukan akan dikurangi, tapi sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ketika sudah berhasil bisa kuliah, berarti Anda itu sudah dikasih kesempatan untuk menikmati, diberi nikmat untuk berkuliah gitu ya. Dikasih nikmat gitu ya. Jadi bersyukurlah dengan cara apa? Maksimalkan waktu yang ada untuk belajar secara maksimal. Tidak hanya belajar tentang teori aja di kelas, tapi manfaatkan organisasi yang ada, diikutin. Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang, tapi secara soft skill nggak ada sama sekali. Itu jadi nanti percayalah bahwa orang yang berusaha keras, yang bersyukur, sudah jelas janji Allah ya, Allah akan tambah nikmatnya. Yakin ketika lulus nggak akan kebingungan, malah mungkin akan dicari oleh orang gitu, oleh yang membutuhkan, entah itu lembaga institusi atau pekerjaan intinya. Ya. Terima kasih Bu Ani sama-sama atas waktunya. Semoga adik-adik di luar sana atau para pendengar kita punya gambaran teknik kelautan itu belajar apa saja. Ternyata seru ya. Kayaknya saya juga pengen masuk teknik kelautan. Karena kayaknya kegiatannya banyak di luar gitu Bu. Iya, ekstrovert kayak saya itu butuh. Ada renang juga sih. Ada renang juga kan. Buat saya pengampu, saya tadi tidak menjelaskan terlalu ada bisa selam juga ya Bu ya. Yang nggak bisa renang selam juga bisa. Iya. Kita renangnya nggak, ibaratnya kata Pak mantan Menteri ya, Mas Nadiem itu kan tidak langsung nyemplung ke laut, betul, tapi ke kolam dulu. Ke kolam dulu, kita kolam di TP. Baru kita nyemplung ke laut gitu ya. Terima kasih Bu Ani. Itu ya adik-adik ya, kalau misalnya passion dan berminat langsung daftar sekarang di Prodi Teknik Kelautan. Dah semua, terima kasih.